Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jaila Lusika dari SMK Negeri 1 Mandau, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mari kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas. Mendukung semua murid di dalam kelas, dalam artian kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lainnya. Pasti mereka berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antara lain adalah yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk tahapan kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua, minat murid. Kita memahami bahwa setiap anak adalah unik dan berbeda-beda. Nah, minat merupakan salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan membaca rapor di kelas sebelumnya, serta melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi dalam melakukan diferensiasi pembelajaran diantaranya yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita masuk yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kita masuk yang kedua, diferensiasi proses. Pada
Agenda kegiatan diferensiasi proses ini merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan kita masuk yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, apakah ada kaitannya modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid sesuai dengan modul 1.3. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Terima kasih telah menonton video saya. Salam dan bahagia untuk seluruh guru penggerak dimanapun berada. Salam guru penggerak, mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.